Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan materi Flutter dari panduan 1 sampai 13 yang sudah dipelajari di perkuliahan. Materi ini mencakup dasar pembuatan tampilan aplikasi hingga fitur interaktif dan animasi modern. Kita mulai yang paling dasar terlebih dahulu, yaitu tampilan teks. Pada panduan pertama, kita belajar tentang penggunaan widget. Widget ini digunakan untuk menampilkan tulisan di layar. Awalnya kita hanya menampilkan teks biasa, kemudian dikembangkan menggunakan text style untuk mengatur ukuran warna, ketebalan, hingga efek seperti bayangan dan spasi huruf. Jika ingin menampilkan lebih dari satu teks, kita bisa menggunakan kolom untuk menyusun secara vertikal. Setelah memahami teks, kita lanjut ke tampilan gambar. Pada panduan kedua, kita belajar menampilkan menggunakan dua cara, yaitu melalui internet dengan Emacs Network dan penyimpanan lokal menggunakan Emacs Asset. Untuk gambar lokal, kita perlu melakukan konfigurasi di file pub-spec.yaml agar gambar bisa digunakan di dalam aplikasi. Setelah teks gambar selanjutnya, kita belajar mengatur jarak agar tampilan tidak berantakan. Pada panduan ketiga, kita mempelajari manajemen spacing. Ada beberapa cara seperti menggunakan setbox untuk jarak manual, padding untuk jarak di dalam widget, dan margin untuk jarak di luar widget. Selain itu, kita bisa menggunakan main axis element untuk mengatur jarak secara otomatis agar tampilan lebih rapi dan seimbang. Setelah tampilan rapi, kita mulai masuk ke interaksi dengan pengguna. Pada panduan keempat, kita belajar membuat form input. Kita menggunakan text file untuk menerima input teks, radio button untuk pilihan tunggal, dan elephant button sebagai tombol aksi. Bagian ini penting karena memungkinkan aplikasi menerima data dari pengguna. Selanjutnya, kita masuk ke sistem navigasi. Pada panduan kelima, kita membuat bottom navigator bar yang berfungsi sebagai navigasi antar menu dan oleh pengguna. Selain itu, kita menambahkan interaksi berupa notifikasi. Pada panduan ke-6, kita menggunakan alert dialog untuk menampilkan pesan konfirmasi seperti saat pengguna ingin keluar atau menghapus data. Dialog ini dapat menggunakan navigator up. Kemudian kita belajar menyusun tampilan yang lebih kompleks. Pada panduan ke-7, kita menggunakan kolom untuk menyusun vertikal dan row untuk horizontal. Selain itu, kita juga menggunakan card untuk menampilkan data dalam bentuk panel yang lebih rapi dan modern. Setelah memahami layout, kita masuk ke halaman autentikasi. Pada panduan ke-8, kita membuat halaman login dan register. Di sini kita menggunakan text file untuk email dan password, serta obscure text untuk menyembunyikan password. Navigasi antar halaman dilakukan menggunakan navigator push. Selanjutnya, kita membuat tampilan menu aplikasi. Pada panduan ke-9, kita menggunakan grid view untuk membuat menu berbentuk grid. Setiap item menu dapat diklik menggunakan inkwell, sehingga aplikasi menjadi lebih interaktif seperti aplikasi e-wallet dan e-commerce. Setelah itu, kita masuk ke tahap integrasi. Pada panduan ke-10, semua materi sebelumnya digabungkan menjadi satu aplikasi utuh yang terdiri dalam halaman login, home, dan profile. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan navigasi, grid menu, serta alert dialog sehingga menjadi aplikasi yang lengkap. Kemudian ke-11, kita menggunakan show modal bottom sheet untuk menampilkan form dari bagian bawah layar. Metode ini lebih nyaman digunakan karena mengikuti desain aplikasi modern dan mudah dijangkau oleh pengguna. Selanjutnya, kita menambahkan fitur input tanggal dan waktu. Pada panduan ke-12, kita menggunakan show date picker dan show time picker untuk memilih tanggal dan waktu. Fitur ini biasanya pada form seperti data diri atau pemesanan. Terakhir, kita masuk ke bagian animasi. Pada panduan ke-13, kita membuat animasi slider atau carousel menggunakan Pack View Builder dan Animated Container. Banner yang aktif akan tampil lebih besar, sedangkan yang lain terlihat lebih kecil.
Selain itu, terdapat indikator titik di bawah slider yang berubah secara dinamis sesuai halaman aktif. Fitur ini membuat tampilan aplikasi menjadi lebih menarik dan interaktif seperti aplikasi modern. Baik, sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa Plutter menyediakan berbagai widget yang memudahkan kita dalam menggunakan aplikasi, mulai dari tampilan sederhana hingga fitur interaktif dan animasi yang kompleks. Dengan memahami seluruh panduan ini, kita dapat membuat aplikasi yang lebih menarik, rapi, dan modern. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.